Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala musannif, kita lanjutkan di kalimat dari sawab. Dari sawab. Qauluhu dari sawab. Jadi perkataan beliau dari sawab ini adalah badalun, badal minal jannati, daripada jannah. Surga apa? Yaitu darus sawab. Sebagai tempat balasan, rumah balasan. Wa udhifat ila sawabi, dan diidhafahkan kepada sawab. Jadi dar ini rumah, sawab ini pahala atau balasan. Jadi sawab ini diidhafahkan kepada dar. Alasannya kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya dia li'annaha, karena bahwasanya dar ini, rumah itu, mahalluhu tempatnya as-sawab, tempatnya pahala. Jadi diidhafahkan kepada dar karena rumah itu tempatnya pahala. Fal idhafah, maka idhafahnya ini kalau begitu min idhafatil mahal, daripada idhafah menyandarkan tempat lil hal fihi, bagi kondisi yang ada di dalam tempat itu. Pahala itu ada di rumah itu, balasan di dalam rumah itu. Jadi disandarkan hal kepada al-mahal. Wa qaulu, kemudian wa qaulul Barmawi, dan perkataan Imam Barmawi, Hasyiah al-Barmawi, hasyiah lain daripada kitab Fathul Qarib ini. Kata beliau, wa idhafatuha, dan idhafahnya dar ini ila sawab, kepada sawab. Alasannya likaunihi, karena bahwasanya dia sawab itu sababan, adalah sebab fidukhuliha, pada masuknya dar ini, masuknya surga itu maksudnya. Karena pendapat beliau pahala itu menjadi sebab masuknya surga. Fihi, pada perkataan beliau ini, fi qaulil Barmawi ini nazar, perlu dikaji ulang. Itu kaji, nazarun, perlu kita kaji lagi. Kenapa ini diprotes? Tapi kalau kita cetakan yang lain itu, ini pun juga diprotes nazar ini. Disuruh kaji ulang oleh pengarang Hasyiah Bajuri ini. Di tepi kitab yang cetakan lain itu ada. Mungkin di sini ada. Di bawah enggak ada. Li'annahu, kenapa alasan Imam Al-Bajuri harus perlu dikaji lagi? Li'annahu, karena bahwasanya karena bahwasanya perkataan Imam Barmawi ini yunafil hadits al-masyhur, ini menafikan, meniadakan, ia seakan-akan tidak mengakui, tidak mengakomodir hadis yang masyhur. Ya, sebenarnya ada hadis masyhur. Wahwa, bermula hadis masyhur ini adalah la yadkhula ahadukum, tidak akan masuk salah seorang dari kalian al-jannata, akan surga, bi'amalihi, dengan sebab amalnya. Bi'amalihi ay amali ahadikum, amal salah seorang dari kalian. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ana, tidak pula saya, kata beliau, saya pun tidak masuk surga dengan sebab amal, illa, kecuali ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan kepadaku akan aku oleh Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, illa, kecuali, kalau kita pakai juga pendapat Imam Barmawi ini, bahwa ayyuqala, bahwa dikata innahu, sesungguhnya dia, Imam Barmawi ini, nazirun, itu memandang beliau li zahir, bagi zahir. Kenapa? Fa innal amala, karena sesungguhnya amal itu secara zahirnya sababun, sabab fil zahir, secara zahir. Sebab, maksudnya sebab masuk surga secara zahir. Kalau secara hakikat, rahmat Allah. Kama huwa zahirun, sebagaimana dia kama huwa, sebagaimana suatu yang dia suatu itu zahir,
nampak daripada zahiru qaulihi ta'ala, zahir firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata, ini dalilnya. Secara zahirnya, masuklah kalian akan surga bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang adalah kalian kerjakan. Wal makna, dan bermula makna wal makna, dan bermula makna fil hadisi, di dalam hadis ini. Makna dalam hadis al istihqaqu, istihqaq maknanya ay la yastahiqqa, tidak berhak seseorang itu masuk surga dengan amalnya. Nah, jadi makna hadis ini la yastahiqqa maksudnya. Taswirnya bagaimana? Bihaitsu, dengan sekira-kira, yastahiqu syakhsu, berhak seorang itu, zalika, berhak seseorang itu akan yang demikian, berhak bihaitsu, dengan sekira-kira, berhak seorang, zalika, yang demikian itu, berhaknya itu istihqaqan zatiyan, istihqaq secara zat, secara zatnya amal, bukan itu sebenarnya yang membuat orang masuk surga. Oh, saya kalau udukulnya ya benar. Bukan makna ya, wal manfi. Maaf, ini bukan makna. Wal manfi yang yang ditegah, yang dinafikan, yang ditiadakan gitu. Wal manfi. Wal manfa, yang ditiadakan itu fil hadis, di dalam hadis ini adalah istihqaq. Istihqaq maknanya la yastahiqa. Jadi dalam hadis itu yang dinafikan oleh Nabi itu tidaklah orang itu masuk surga dengan amalnya, itu maksudnya berhaknya masuk surga dengan amal. Bihaitsu, ini taswirnya dengan sekira-kira, yastahiqu syakhsu, berhak seseorang, yastahiqu syakhsu, berhak seseorang, zalika, yang demikian itu, masuk surga dengan amal itu. Berhak seseorang itu istihqaqan zatiyan, bi ayyakuna wajiban, bukan tidak berhak di mana yang tidak berhaknya ini, bahwa seorang itu masuk surga, yastahiqu syakhsu zalika, ay zalika, masuk surga itu dengan amal, dukhulil jannah bi amalihi, itu istihqaqan zatiyan, istihqaq yang secara zat, taswir secara zat, istihqaqan zatiyan itu bi ayyakuna wajiban, bahwa adalah masuknya itu, berhaknya itu secara wajib, berhak surga dengan amal secara wajib, bukan itu maksudnya. Jadi yang dinafikan oleh Nabi itu istihqaq, berhaknya seorang masuk surga dengan sebab amal. Kemudian wabihadza, oleh karena ini, disebabkan ini, ulima diketahui, wabihadza ulima diketahui, annahu, bahwasanya hal wasya'an, ini hal wasya'an, la apa ini? La tunafa, tidak dinafikan bainal hadis, antara hadis wal ayat. Tidak ada kontradiksi antara hadis dan ayat ini. La tanafa bainal hadisi wal ayati, tidak ada kontradiksi, tidak ada saling tarik tidak kontradiksi ya. Tidak ada kontradiksi antara hadis dan ayat. Wakila, ada juga yang mengatakan makna ayat itu adalah udkhulul jannata, masuklah akan surga bifadli, dengan karuniaku, waqtasamuha atau iktasama, ambil bagian oleh kalian, waqtasamuha, ambil bagian daripada surga itu, dengan kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Jadi sekali kesimpulannya, bahwasanya masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sudah final. Tapi ayat dan hadis yang menunjukkan
atau ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahwasanya masuk surga itu dengan sebab amal, itu kata beliau maknanya masuk surga dengan karunia Allah. Tapi ambil bagian dari surga itu dengan amalan kalian. Jadi masuk surga itu kan tingkatan amal. Berarti kalau kita ambil kesimpulan, ada orang yang masuk surga itu memang dengan langsung dengan dengan rahmat Allah tanpa ada proses amal. Memang ia dapat dispensasi dari Allah. Tapi ada orang yang masuk surga dengan rahmat Allah, tapi lewat rahmat ini didapatnya dengan sebab amalannya. Jadi kata ulama lebih istimewa kalau orang masuk surga itu disebabkan dengan amalnya istimewa. Maksudnya dapat rahmat Allah itu berdasarkan karena amalnya, karena usahanya itu lebih istimewa. Seperti orang yang diberi cuma-cuma dengan orang yang benar-benar bekerja dapat uang, ya jelas tidak sama rasanya menikmati uang hasil keringat sendiri dengan yang diberi orang dengan cuma-cuma. Wallahu a'lam bishawab.